Mungkin di ruangan ini ya, yang benar-benar melihat dan memegang yang disebut skripsi itu ya hanya kami bertiga dan yang ada di ruangan. Ini boleh saya tampilkan? Iya silakan. Skripsi, ini dan pertama kali ini eksklusif nih? Iya eksklusif, ini eksklusif. Ini skripsi jadi, Pak Jokowi? Ini saya potret sendiri. Ini dari mana? Dari UGM? Ini dari UGM. Oke. Ya dan ini saya foto sendiri, jadi saya melakukan. Kita lihat halaman berikutnya. Oke, enggak sebentar. Artinya skripsi itu ada ya? Ada. Skripsinya ada. Yang disebut skripsinya Joko Widodo itu ada. Ini eksklusif nih ya? Ya ini eksklusif, belum pernah muncul ya. Jadi ini ada. Kemudian kalau kita lihat halaman berikutnya. Ya, itu disitulah ini udah lari, tapi nggak apa-apa. Ini lihat, ini ketikan manual. Ini ketikan manual, ketikan dengan mesin ketik manual. Ya, ada nanti halaman pengesahan itu yang dibuat dengan tidak dengan mesin ketik manual. Coba kita tapi lihat. dengan font yang itu kalau diteliti, font itu jauh mendahului zamannya. Gitu ya. Ini. Nah, ini. Ini tidak ada di tahun 85 dengan font semacam ini. Ini adalah font kreasi dari Windows yang baru ada di tahun 92. Bahkan tanda tangannya, tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, itu pun dikonfirmasi oleh putrinya Prof. Ahmad Sumitro, nama bapaknya bukan itu. Nama bapaknya Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pakai U. Oke, bukan tidak pakai O. Tanda tangannya juga beda. Ya, tanda tangannya beda. Silakan dibaca oleh grafolog. Bakal sehat ini. Loh iya, kan ini justru sehat banget, ya. Namanya juga tidak semacam itu. Oke, jadi ada untuk clear. ditampilkan ya. Dan ini kosong, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji. Kok bisa kosong tapi lulus tampilkan itu full, kan aneh. Tampilkan full. Iya. Terus berikutnya lagi. Jadi ada halaman yang sangat penting, yaitu halaman pengesahan atau halaman pengujian. Nah, ini lucu lagi. Tidak ada di skripsinya Jokowi. Justru ini ditampilkan pada skripsinya orang lain yang ada di situ. Teman-teman bisa lihat yang paling lucu di sini. Dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Prof, tesis itu S1 atau S2, Prof? Jujur. S2. Ya. Profesor mengatakan tesis itu S2. Tapi sebentar, ini skripsinya Pak Jokowi? Jokowi nggak punya kayak ginian. Bukan, Mas Roy dapatnya ini dari kampus UGM. Dari kampus UGM langsung. Foto sendiri. Foto sendiri. Tulisannya skripsinya Pak Jokowi. Iya. Dan ini didapatkan dari temennya Pak Jokowi yang ada di situ. Ini saya ada, yang ada lembar pengujian. Terus difoto oleh Mas Roy? Saya foto sendiri. Oke. Keluarnya tulisan Dewan Penguji. Bentuknya buku tesis. dong? Bentuknya buku. Oke. Jadi berdasarkan ini, hal-hal yang saat ini, kok kayak gini bisa lulus sih? Gitu loh. Tidak ada tanda tangannya loh ini. Kalau nggak ada tanda tangannya ya skripsinya nggak lulus dong. Kok bisa dapat ijazah? Dan itu di atas skripsi, tesis, bukan skripsi. Sekali lagi tesis. S2, Terima ya. kasih. Lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Dan begitu lihat tanda tangan ini, senyumlah sang putri. Dengan kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Dan menariknya, tidak ada tanggal. Nah, artinya ini duluan. Dan memang kertasnya lebih kuning. Berkali-kali Jokowi itu mengatakan, pembimbing saya adalah Pak Kasmujo. Nama satupun nama Pak Kasmujo nggak ada di sini. Ini nggak ada lembar pengujian. Berarti skripsi itu nggak pernah diuji. Kita juga tidak ada tanda tangannya. Pertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Tesis itu adalah untuk S2, bukan sarjana. Ini sangat-sangat mencemarkan nama baik UGM harusnya. Sangat dipertanyakan kualitas ijazahnya. Kok bisa dengan skripsi kayak gini muncul ijazah? Ini nanti akan menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Di sini, bolehlah kalau ini dikatakan dulu, pada saat mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM, kalau akan membuat skripsi, dia membuatkan atau memesan cetakan sampul dan halaman depan ini pada percetakan di luar UGM. Dulu ada yang namanya percetakan perdana. Jadi sekaligus mengkoreksi Bang Karni. Dulu-dulu dari dekan Fakultas Kehutanan tuh selalu mengatakan prima dan sanur ya. Salah. Perdana saya kasih tahu Bang Karni. Dulu namanya perdana. Gitu. Jadi ini perdana, memang dia punya alat untuk mencetak semacam di tahun frame kita jangan kita bayangkan sekarang. Ini adalah tahun 1985 atau tahun 80-an. Belum ada yang namanya mesin cetak inkjet. Ya. Laser juga belum ada waktu itu. Yang ada adalah mesin cetak milik percetakan. Dan waktu itu cetaknya adalah cetak tinggi Bang Karni. Jadi cetak tinggi itu litografi itu harus disusun hurufnya satu persatu dibalik. Kemudian diputar serak-serak gitu. Kemudian muncul kayak gini. Jadi huruf-huruf yang disusun pun itu pun ditata satu persatu. Kadang-kadang hurufnya beda dengan huruf yang lain. Jadi jenis fontnya beda-beda. Berikutnya lanjut. Nah yang menarik pada skripsi ini adalah
Ketika pada halaman berikutnya, nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Karni dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas, dan saya anak komunikasi belajar, ini sudah langsung bisa melihat ya bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an. Karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laserjet. Jadi ini di atas tahun 92. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, pakai U. Bayangkan Pak Karni, kalau misalnya saya minta tanda tangan Pak Karni, kemudian di nama saya terus Karni Iljaz gitu. Mau tanda tangan nggak Pak Karni? Pasti marah-marah malahan gitu. Ini seorang mahasiswa minta tanda tangan dosennya, ditanda. Dan begitu lihat tanda tangan ini, senyumlah sang putri. Gitu loh. Dan dia dengan setengah kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Dan begitu dibandingkan, ini kalau seorang grafolog itu akan langsung bisa lihat ini. Tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada. Beda, tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan. Ragu-ragu gitu loh. Gitu tanda tangannya. Demikian juga Profesor Sunardi Prawidohatmojo. Oke lah, saya bukan seorang grafolog, tapi saya hanya membandingkan kalau dua tanda tangan yang asli ini dibandingkan dengan yang asli ya, dibandingkan dengan ini, itu beda sekali. Menariknya, tidak ada tanggal yang ada. Pak Karni, kalau kita ngumpulin skripsi, dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah, kalau tidak ditanggali, ya itu berarti belum sah. Harus ada tanggal. Oke lah, boleh tanggalnya tuh tulisan tangan, itu malah asli kalau tanda tangan. Tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, ini tahun berapa? Lanjut berikutnya, lucu sekali. Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kemudian ketika berikutnya ini ada lembaran yang dia mengucapkan terima kasih ya kepada beberapa nama, halaman persembahan. Lanjut, boleh? Nah ini. Ini ketikan manual, ketikan kalau saya sering nyebutnya mesin ketik tenaga uap Pak Kan, uap manusia. Gitu ya. Jadi di sini tertulis Profesor, tadinya di depannya Profesor, di sini masih Doktor. Berubah. Iya, artinya ini duluan dan memang kertasnya lebih kuning kalau dibandingkan tadi. Ini nanti kalau diuji, ya pakai uji karbon, langsung kena ini kertas tahun berapa, depan tadi kertas tahun berapa. Udah langsung match itu. Tapi di sini pun kelihatan Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini nggak pernah disebut oleh teman-teman. Di depannya Profesor. Saya di depan lebih saya yang tanda tangan. Saya Profesor, belakang saya turunkan lagi jadi dokter nih gimana. Dan yang paling menarik Pak Karni, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi itu mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kaspujo. Ada 2 kali dia menyebut, tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kaspujo bolak-balik. Dulu Pak Kaspujo itu galak sekali gitu. Nama satu pun nama Pak Kaspujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Apa jadinya seorang Kasmujo, dengan hormat kepada Pak Kasmujo, ya. Kalau kemudian nama bapak tuh nggak ditulis di sini, lah ini skripsinya siapa? Gitu loh. Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kasmujo, jadi Pak Nardi memang sudah ditulis Profesor, tapi Pak Ahmad Sumitro nggak ada. Lanjut berikutnya. Jadi ini memang sudah ketikan. Jadi ini mungkin skripsi benar. Jadi ini ketikan manual. Skripsi itu harus diuji terlebih dahulu. Ada yang namanya harusnya lembar pengujian. Dan itu ada tanda tangan dosen penguji harusnya. Di sini nggak ada. Di skripsinya yang disebut tulisan Joko Widodo ini nggak ada lembar pengujian. Berarti skripsi itu nggak pernah diuji. Atau siapa pengujinya nggak ada. Lanjut, next. Dan kemudian ketika kita lanjutkan, dan ini saya pertanyakan pada saat pertemuan tanggal 15 April kemarin di Universitas Gadjah Mada di ruang 109, ya. Agak kaget pihak UGM karena di situ nggak ada lembar pengujian. Lucunya, kemudian ada salah satu temennya menunjukkan, punya saya ada mas. Oke, punya temennya tuh milik Pak Saminuddin Bahrori Tau namanya. Dan itu ada, nanti saya tunjukkan. Dia menunjukkan ini. Ternyata juga tidak ada tanda tangannya. Alasannya,
kami yang kumpulkan itu aslinya ada kok mas gitu, dia bilang gitu. Tapi yang dikumpulkan kan ini, yang di Semanul Kampus yang ini. Menariknya lagi Bang Karni dan pemirsa ALC di mana saja berada, ini yang dia sampaikan oleh Dr. Rismon waktu itu pernah, bahwa dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Tesis itu adalah untuk S2, bukan sarjana. Jadi kalau S1 harusnya skripsi, S2 itu tesis, S3 itu disertasi. Jadi ini adalah lembar untuk pengujian S2. Kok bisa diberikan kepada kita untuk menunjukkan ini S1? Kesimpulannya dari skripsi ini, Bang Karni. Jadi skripsi ini adalah primary evidence, bukti primer yang kami periksa. Dan kalau skripsinya kayak gini, dengan segala hormat Bang Karni, selaku mahasiswa UGM, lulusan UGM S1 dan S2, saya sangat terpukul kalau UGM meluluskan skripsi model kayak gini nih. Ya, ini sangat-sangat mencemarkan nama baik UGM harusnya. Ya, maka kalau dia sampai muncul ijazah yang kemudian itu sekarang ribut, ya sangat dipertanyakan kualitas ijazahnya. Kok bisa dengan skripsi kayak gini muncul ijazah? Habis skripsi biasanya juga atau sebelumnya ini kadang-kadang ada perbedaan. Ada fakultas yang skripsi duluan baru KKN berikutnya, atau ada KKN dulu baru skripsi. Dipertanyakan juga kuliah kerja nyatanya di mana. Dan kemarin ketika kami pertanyakan di depan dua profesor, wakil rektor 1 dan wakil rektor bidang kemahasiswaan, mereka kebingungan untuk menjawab itu di mana.